Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu Muhammad Akbar, Muhammad Akram Ramadan, Arsi Humaira. Baik, pada hari ini semua hadir lengkap ya. Baik, sebelum memulai, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan pekan lalu? Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada di antara kalian yang memiliki sosial media, baik Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sosial media lainnya? Ya, tentu di antara kalian pasti memiliki sosial media minimal hanya satu. Nah, dalam sosial media itu, terkadang orang mengirimkan sebuah postingan. Nah, dalam memposting, apa yang kalian lakukan? Yap, memberikan sebuah like, memberikan sebuah komentar. Nah, dalam memberikan sebuah komentar seperti apa yang kalian berikan? Ya, benar. Bisa berupa pujian maupun sebuah kritikan. Nah, berdasarkan pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang teks tanggapan. Nah, dalam teks tanggapan ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu peserta didik dapat mengetahui apa itu teks tanggapan, dapat menganalisis jenis-jenis teks tanggapan, baik berupa pujian maupun berupa kritikan, dan peserta didik dapat membuat sebuah kritikan, saran maupun sanggahan dalam bentuk teks tanggapan. Nah, yang pertama yaitu pengertian teks tanggapan. Sesuai dengan yang kalian tadi sebutkan tentang memberikan sebuah tanggapan terhadap postingan teman kalian. Teks tanggapan merupakan sebuah teks yang berisi pendapat. Pendapatnya ini baik berupa sebuah kritikan, pujian, ataupun sanggahan terhadap suatu hal. Menurut Profesor Dr. Tatat Hartati, teks tanggapan merupakan teks yang berisi sambutan terhadap ucapan. Ucapan ini baik berupa kritikan, komentar, dan sebagainya. Dan hal yang diterima oleh panca indera dan bayangan dalam angan-angan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa teks tanggapan itu adalah sebuah teks yang berisi tentang pendapat. Nah, pendapat ini bisa berupa sebuah kritikan, pujian, dan sanggahan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks tanggapan. Teks tanggapan ini terbagi atas dua, yaitu teks tanggapan berupa pujian dan teks tanggapan berupa kritikan. Teks tanggapan berupa pujian yaitu teks untuk menyampaikan sebuah pujian yang berbentuk sebuah apresiasi terhadap suatu hal. Jenis teks ini biasanya memuat sebuah berbagai kalimat positif, yang mana tanggapan pujian memiliki tujuan untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada seseorang. Yang kedua yaitu teks tanggapan kritikan, yaitu teks tanggapan yang memberikan komentar atau bisa juga menyalahkan, sehingga sangat berpotensi untuk memunculkan perkataan negatif. Selain memberikan kritikan, penganggap atau penulis pada teks tanggapan kritikan juga harus memberikan sebuah saran ataupun solusi terhadap masalah yang dibahas. Nah, dalam teks tanggapan berupa kritikan ini pula terbagi atas tiga, yaitu teks tanggapan berupa teks tanggapan berupa persetujuan, penolakan, dan sanggahan.
Yang pertama yaitu persetujuan. Tanggapan persetujuan pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu kalimat yang memberikan pernyataan terkait persetujuan terhadap suatu ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain. Contohnya, terus terang, saya setuju dengan pendapat Anda. Contoh yang lainnya, kami sepakat. Apa yang Anda sampaikan sangat sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Nah, selanjutnya yaitu kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan ini merupakan kebalikan dari kalimat persetujuan. Kalimat penolakan merupakan sebuah kalimat yang memberikan pernyataan menolak atau mengingkari terhadap suatu ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain. Contohnya seperti, mohon maaf, saya tampak tidak sejalan dengan apa yang Anda paparkan. Contoh lainnya, izin menanggapi, saya tidak setuju dengan gagasan yang Anda tawarkan. Nah, selanjutnya yaitu kalimat sanggahan. Kalimat sanggahan merupakan sebuah kalimat berupa penolakan terhadap suatu ide atau gagasan, namun disusun sedemikian rupa sehingga bisa memberikan kesan sebuah persetujuan. Bahasa kasarnya biasanya digunakan agar tidak memunculkan makna kasar ketika memberikan pernyataan penolakan. Contohnya, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat Anda, akan tetapi alangkah lebih baik jika memperhatikan unsur-unsur di dalamnya. Contoh lainnya, pada prinsipnya Anda sudah sangat baik, namun menurut saya akankah lebih baik jika kita melakukan perencanaan yang matang. Nah, itulah tadi materi tentang teks tanggapan dan jenis-jenis tes tanggapan. Apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, silakan buka buku halaman 50 dan kerjakan soal nomor 1 hingga nomor 5. Saya memberikan waktu 40 menit dari sekarang. Baik, karena kalian telah menyelesaikan soal tersebut dan kita telah memasuki di penghujung pertemuan pada pertemuan hari ini. Sebelumnya Bapak ingin memberikan rangkuman. Yang pertama, teks tanggapan itu merupakan sebuah teks yang berupa pendapat, baik berupa kritikan, saran maupun pujian dan sanggahan. Teks tanggapan dibagi, jenis-jenis teks tanggapan terbagi atas dua, yaitu teks tanggapan berupa pujian dan kritikan. Nah, teks tanggapan berupa kritikan ini terbagi lagi atas tiga, yaitu persetujuan, penolakan, dan sanggahan. Baik, karena kita telah memasuki di penghujung pertemuan pada hari ini, Bapak harap semoga kalian bisa mengerti tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dan silahkan kerjakan tugas yang ada di halaman nomor 52, nomor 1 hingga nomor 5. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.